Cerita Puncak Lawu. Gagal ke Puncak Lawu, pulang membawa banyak cerita. Tulisan ini ditulis oleh Vida Aryani di Jelajah Pendaki Indonesia. Gunung Lawu 3265 mdpl berada di perbatasan Jawa Tengah Karanganyar dan di wilayah Jawa Timur Magetan. Gunung Lawu adalah salah satu gunung favorit para pendaki karena keindahan jalurnya dan cerita-cerita mistis yang berkembang tentangnya. Menuju titik awal pendakian Gunung Lawu bisa menggunakan bis antar provinsi atau kereta dengan waktu tempuh kurang lebih 10 jam. Langsung pada kejadian ganjil ya. Setelah tukar cerita soal perjalanan dan mengisi perut, tentunya kami langsung menuju jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Cetho. Pertanyaannya, perjalanan ditempuh sekitar 2 jam, pemandangan yang indah, kebun teh terampar di kanan dan kiri. Ada bukit-bukit yang tinggi menjulang, pohon-pohon pinus kokoh berdiri di pinggir jalan. Saat melintas jalur ini, jangan lupa buat membuka kaca mobil. Udara sangat segar dan sayang untuk dilewatkan. Pokoknya, yang awalnya mengantuk pasti bakalan melek terus karena begitu melihat pemandangan yang epik ini. Kami pun tiba di rumah pemilik mobil yang menjemput kami dari Solo. Letaknya di kaki Gunung Lawu yang dekat sekali dengan Candi Cetho. Pemandangan di depan rumahnya jangan ditanya lagi, Masya Allah, indah bener. Di base camp pendakian Candi Cetho, pendaftaran diurus oleh leader kami, Bang Irwan. Sementara ia mengurus di maksi, perizinan, dan di briefing, kami hanya menunggu sambil berselfie. Setelah kelar mengurus soal data, kami mencoba kemudian mulai mendaki. Waktu itu sekitar jam 5 sore, kami mendapat 2 teman baru dari Semarang, yaitu Mas Menceng dan Mas Gondrong. Jadilah kami bersebelas mendaki bersama saat itu. Saat itu cuacanya sangat bersahabat, burung-burung hutan dan jalak berbunyi menyapa dan mengikuti kami. Selain Candi Cetho, ternyata juga ada sebuah candi lagi loh di jalur pendakian yang cukup ramai oleh wisata ini. Namanya Candi Ketek. Setelah 30 menit dari Candi Ketek, kami tiba di pos pertama. Karena saat itu sudah maghrib, kami berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke pos 2 untuk salat maghrib sekaligus istirahat menunggu isya. Dari pos 1 menuju pos 2 perlu sekitar 45 menit. Akhirnya kami mengkodok salat maghrib dengan isya. Nah, di sini kejadian ganjil mulai muncul. Jujur saja, saat selesai sholat berjamaah, kami dan termasuk saya buang air kecil di belakang yang jaraknya lumayan dari pos 2. Saat itu kami nggak merasakan apapun. Seperti sebelum-sebelumnya, kami juga sopan santun jika hendak buang air kecil. Kami permisi dan mengucapkan salam dan rasa terima kasih. Melewati pos 2 perasaan masih biasa-biasa saja, belum ada keganjilan sama sekali. Sampai akhirnya setelah 10 menit berlalu meninggalkan pos 2, Bang Deno terentak. Ia seperti kaget dan berhenti, tapi dia tidak bercerita apapun saat itu. Kaki saya waktu itu terasa berat sekali, susah sekali untuk digerakkan. Saya masih berpikir positif saja kalau nggak mikirin hal-hal yang lain. Sepanjang perjalanan saya melihat makhluk gaib berseliweran. Banyak yang saya lihat, namun lagi-lagi saya mencoba untuk berpikir positif saat itu. Teman-teman mengira saya kena hipotermia saat itu. Begini ceritanya. Setelah perjalanan, saya terus muntah-muntah. Akhirnya saya terjatuh. Saya dipapah untuk berjalan sebentar sampai di pos 3 yang tak jauh dari lokasi saya jatuh itu. Di pos 3, teman-teman beristirahat dan saya meluruskan tubuh saya sejenak. Lalu saya nggak ingat apapun saat itu. Namun menurut cerita semua tentang teman-teman pendakian saya kemudian tertidur. Saat teman-teman sudah selesai masak mie instan, ada mencoba membangunkan saya, tapi saya nggak bangun-bangun. Sampai akhirnya teman-teman semua panik. Setelah tubuh saya sudah dingin sekali saat itu,
Teman-teman mengira saya kena hipotermia. Lalu Kak Tanti dan Jane Jana mengganti pakaian saya, membungkus saya dengan sleeping bag, sarung, dan memeluk saya sambil membangunkan saya berulang kali. Namun saya sama sekali nggak bereaksi. Menurut cerita teman-teman, nafas saya hilang, timbul, dan tipis sekali. Badan saya juga sudah dingin dan wajah saya pucat. Teman-teman sangat takut saat itu. Kak Tanti dan Jane Jana pun menangis membangunkan saya. Teman-teman ada yang membacakan surat Yasin sambil terus membangunkan saya. Sampai akhirnya Bang Deno memegang dan memeluk saya karena dia tahu hal-hal gaib. Dia bilang ke teman-teman kalau ada yang mengikuti saya. Bang Deno terus mencoba membangunkan saya, namun saya enggak bereaksi sama sekali. Beberapa kali juga dia memberikan nafas buatan, namun tak ada reaksi juga. Akhirnya entah apa yang dilakukan oleh Bang Deno, saya pun tersadar dan muntah berkali-kali. Saat itu saya kaget dan heran melihat teman-teman yang menangis, dan tertawa lega melihat saya bangun. Saya cuma bisa melongo karena nggak ingat apapun. Tapi yang saya tahu, tadi saya bermimpi bertemu 3 orang pendaki, seorang laki-laki dan 2 perempuan yang salah satunya berkerudung. Yang saya ingat, si laki-laki ini mau minta tolong kepada saya, sementara si perempuan berjilbab meminta saya mendengarkan ceritanya. Perempuan satu lagi hanya tersenyum-senyum dan berulang kali terbahak-bahak. Saat saya siuman, tak seorang pun teman yang mau bercerita. Kalau saya bertanya, pada kemana sih? Ada apa? Mereka hanya tersenyum tapi bungkam. Karena sudah jam 1.30 malam, kami memilih untuk berkemah di pos 3 dan menunda pendakian sampai di esok pagi. Saat itu saya juga masih heran. Mereka menjaga saya seperti menjaga seorang narapidana. Saya satu tenda dengan Adam, Kak Tanti, dan Bang Irwan. Walaupun mata belum mengantuk, mereka semua meminta saya untuk tidur. Pagi hari kami bangun jam 7 pagi. Setelah sarapan dan siap-siap, kami mulai beranjak ke puncak. Sebelum perjalanan dimulai, berulang kali saya dipastikan sehat oleh teman-teman. Dan saya memang merasa nggak kenapa-napa. Saya nggak sakit, apa yang harus dikhawatirkan. Pendakian menuju puncak saat itu tentunya ditemani segarnya udara, kicauan burung, entah itu burung apa. Dan pas menuju pos 4 yang tanjakannya super suram itu, kan kiri pepohonan tandus seperti habis terbakar. Karena saya mendongak hendak memegang akar pohon, saya kaget sekaget-kagetnya melihat 3 wajah orang dalam keadaan mengelupas dan hancur seperti orang kecelakaan. Saya jatuh dan spontan menangis ketakutan. Gak mau meneruskan berjalan ke atas, Adam pun mengalah. Dia ikut turun menemani saya, sementara yang lain tetap kekeh menuju puncak. Kami pun berpisah di pos 4. Sebenarnya saya sendiri pun gak masalah turun sendiri, tapi Adam terlalu khawatir sama saya sehingga ikut turun. Sepanjang perjalanan turun, Adam tak henti-henti berbicara dan melucu. Katanya sih biar pikiran saya gak kosong. Tibalah di base camp Ceto dan bertemu dengan Pak D Anggoro dan Mas Kris. Pak D Anggoro yang menyambut saya di base camp. Ia seperti sudah tahu apa yang saya alami. Ia tersenyum saja. "Pindo, sehat?" Ia bertanya. Saya yang kelelahan hanya membalas senyumannya sambil bilang, "Saya gagal muncak, Pak D." Ia hanya tersenyum lalu merangkul saya untuk bercerita. Tapi Adam yang terlebih dahulu bercerita. Kemudian berulah Pak D Anggoro bertanya apa yang saya ingat. Saya ceritakan tentang ketiga pendaki yang saya temui barusan. Tiba-tiba saya spontan menyebut nama Kartini. Cerita tentang kebakaran yang sangat dahsyat di Lawu untuk para pendaki pasti sudah tahu. Ternyata menurut cerita Pak D Anggoro, dulu terjadi bencana yang sangat menyeramkan, yaitu kebakaran Gunung Lawu di jalur Cemoro Sewu dan Ceto. Hanya saja bagian Ceto cukup kena sedikit saja, yakni di sekitaran pos 4. Menurut ceritanya yang wafat ada 9 orang lebih. Ada 4 korban kebakaran yang sangat susah untuk diidentifikasi jasadnya. Pak D Anggoro bercerita mereka memang biasanya menampakkan wujudnya untuk mengajak pendaki interaksi atau sekedar muncul saja. Bayangkan banyak yang gak kuat sampai kesurupan, drop, sakit. Bahkan ada wanita asal Tegalrejo yang kesurupan dari atas sampai base camp. Lalu karena gak kuat,
akhirnya meninggal. Saya pribadi nggak tahu sedikit pun tentang tragedi Lawu ya. Yang saya pernah baca cuma soal si nenek minta gendong dan pasar setan yang mengharuskan kita untuk melempar duit berapapun jumlahnya kalau ada suara tumbas nopo, atau artinya beli apa. Di tengah alunan gamelan dan riuh rendah seperti di pasar. Ternyata masih banyak misteri Lawu yang belum banyak diceritakan. Beliau hanya geleng-geleng kepala saja. Akhirnya dia memancing penglihatan saya untuk menerawang apa yang ada di daerah Hembula, Peperangan, dan Pasar Dieng. Dengan gamblang saya menceritakan apa yang saya lihat saat itu dan dibenarkan oleh Pak De Anggoro. Karena sebenarnya rasa penasaran dia pun bertanya tentang bangunan di dekat base camp itu. Lagi-lagi saya bercerita tentang apa yang saya lihat. Kepiye toh, wis dikandani radirungokne, kata Pak De Anggoro. Katanya kita sudah dinasihati. Ternyata menurut si Pak De kemarin sebelum kami mendaki, saat di briefing Pak De sudah meringatkan kalau jangan menanjak, jumlahnya ganjil. Dia sudah memastikan apakah kami mau mendaki juga di jam 5 sore. Kenapa nggak pagi atau siang saja sih? Sebenarnya kalau dipikir benar juga. Karena mulai nanjak jam 5 sore, kita akan bertemu 2 waktu sholat yang sangat singkat, yaitu maghrib dan isya. Dan jam-jam segitu memang waktunya turun sendekolo atau setan. Akhirnya Pak De meminta saya untuk mandi di sendang di Puri Saraswati. Namun saya menolak. Akhirnya saya cuma cuci muka sama cuci tangan saja. Setiba di depan pintu sendang, saya melihat sesosok perempuan cantik, namun terlihat galak dan bertubuh seperti ular. Saya kaget luar biasa. Lalu Pak De bertanya, "Dulu opo? Melihat apa kamu, Dok?" Saya bilang bahwa saya melihat wanita itu lagi. Lalu seraya menunduk dan menelungkupkan tangannya. Dia hanya berkata kepada saya, "Ojo takut, kamu jangan takut. Ayo, masuk bersihkan badanmu dulu." Saya nurut saja saat itu. Saya cuci muka, kaki, dan tangan lagi, masing-masing 3 kali. Setelah itu saya melemparkan uang koin seikhlasnya ke dalam kolam sambil berharap yang terbaik. Percaya atau tidak percaya, setelah itu saya merasa badan saya sebelumnya nggak karuan menjadi jauh lebih tenang dan anteng dan enteng. Seperti apa ya rasanya ya, plong gitulah pokoknya. Ya terserah sih mau percaya atau tidak. Setelah tak kunjung menerima kabar apakah teman-teman yang lain sudah tiba di puncak atau belum, akhirnya saya dan Adam pamit untuk pulang kembali ke Jakarta. Pasti teman-teman juga nggak dapat sinyal di sana. Akhirnya karena sudah kesorean, nggak ada angkutan menuju terminal Karangpandan. Mau nyewa mobil harganya mahal sekali, 600.000, dan uang kami sangat terbatas. Dengan keyakinan bahwa siapa tahu ada ojek atau mobil angkutan yang di bawah sana yang mau mengangkut kami. Kami juga karena waktu ini masih terang, kami putuskan untuk turun dan jalan kaki. Pemandangan sangat indah sekali saat itu, tapi ternyata jauh juga nih jalan kakinya. Lama-lama semakin sepi, kendaraan yang lewat pun semakin sedikit. Maghrib hampir tiba, tapi saya dan Adam masih saja berjalan kaki mencari tumpangan. Yang namanya jalan pedesaan yaitu menyeramkan, sebab kanan kiri bukit, kebun teh, kebun sayur, pohon bambu. Belum juga ada suara-suara hewan malam yang kadang juga bikin rancu. Benar-benar suara hewan atau suara yang lain ya. Semakin ditelusuri, rasanya jalan semakin jauh dan panjang. Sesekali ada mobil lewat, tapi sebelum kami minta tolong, mereka sudah teriak duluan, "Maaf ya, mobil penuh." Akhirnya setelah kami jalan kaki sekitar 3 km, sesudah beratus kali memasang tampang memelas, tetap saja saya gagal. "Tiba-tiba badai punti, Dok?" tanya seorang ibu kepada saya. Untungnya saya masih bisa bahasa Jawa dikit-dikit. "Iki lho Bu, badai mantuk ting Karangpandan, numpak bis Semarangan," jawab saya. Ayo tak anter, sampean jalan kaki songko ngendi, Dok?" "Candi Cetha, Bu. Kula kesorean iki wau mboten nonton mobil." "Oh alah, melas men. Ya sudah, anggere ketemu ambi kulo sampean terus melaku ya, Nduk. Tekan subuh loh." Diikuti dengan tertawa.
alhamdulillah masih ada manusia baik yang punya hati nurani untuk menolong sesamanya. Berkat pertolongan sang ibu, saya dan Adam bisa sampai terminal Karangpandan tepat di jam 8 malam. Ini sedikit cerita mistis dari Vida Riani. Kalian bisa baca artikelnya di Jelajah Pendaki Indonesia lebih lengkapnya ya.